Ya, bismillahirrahmanirrahim. Fi ta'ziyati, faslun fi ta'ziyati. Akhraja Tirmizi an Ibnu Mas'ud qala. Imam At-Tirmizi ini meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud ya. Beliau menyampaikan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, qala Rasulullah bersabda, kata Ibnu Mas'ud, man azza musoban falahu mislu ajrihi. Jadi siapa yang bertakziah bagi yang ya mendapatkan musibah, maka orang yang bertakziah ini yang meringankan, menghibur ya orang yang terkena musibah, mislu ajri, dia akan mendapatkan pahala orang yang mendapatkan musibah. Jadi orang kalau yang jadi seseorang yang sabar menghadapi ujian, itu dia akan mendapat pahala. Nah, orang yang bertakziah, orang yang mentakziahi orang yang kena musibah, itu akan dapat pahala, yaitu pahala dari orang yang mendapatkan musibah tadi itu. Nah, itu dari hadis riwayat At-Tirmizi. Bahwa Nabi Barzah, juga selanjutnya ada riwayat dari Imam At-Tirmizi meriwayatkan juga dari Abi Barzah. Ya, Abi Barzah, man azza sakla usia burdan fil jannah. Jadi siapa yang menghibur, siapa yang bertakziah kepada sakla, ya, kepada wanita yang ditinggal wafat anaknya, kusia burdan fil jannah, maka orang yang bertakziah itu akan dikenakan kain, ya, dikenakan kain di surga. Ini pahala maksudnya ya. Wa Ibnu Majah wal Baihaqi an Amr ibni Hazm. Selanjutnya juga ada hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Ibnu Al-Baihaqi Al-Baihaqi. Jadi Ibnu Majah dan juga Al-Baihaqi ini dari Amr ibnu Hazm meriwayatkan hadis bahwa Nabi bersabda, ma min mu'minin, jadi seorang mukmin yu'azzi akhahu bi musibatin, yang dia menghibur saudaranya yang kena musibah, illa kasahullahu, pasti Allah ya, illa kasahullahu azza wa jalla, pasti Allah azza wa jalla itu akan mengenakan kepada orang tersebut min hulalil karamati, pakaian kemuliaan, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Nah, ini masyru'iyah gitu istilahnya tuh. Disyariatkannya takziah ya. Nah, selanjutnya tanbihun, ya, ada catatan. Wa alam anna ta'ziyata hiya tasbiru wa dzikru ma yusalli, ya, yusalli sahibal mayyiti. Perhatikanlah anna ta'ziyata, yang namanya takziah, ya tasbiru, jadi mengajak untuk bersabar, wa dzikru ma yusalli, lalu menyampaikan ya, menyampaikan sahibal mayit ya, menyampaikan kepada sahibal mayit, kepada orang yang ditinggal wafat, itu sesuatu yang bisa menghibur, sesuatu yang bisa istilahnya itu mengalihkan dari kesedihan. Wa yakhafifu huznahu, juga yang namanya takziah ini meringankan kesedihan. Wa yuhawwinu musibatuhu, dan juga meringankan musibah gitu ya. Mustahabatun, tentunya ini adalah disunahkan. Jadi takziah dalam arti mengajak bersabar dan menyampaikan kepada yang ditinggal wafat perkara yang bisa menghibur, meringankan kesedihan dan juga rasa beratnya musibah, itu adalah
mustahabatun, ya disunahkan. Jadi takziah ini sunnah hukumnya. Qabla madi salasati ayamin, sebelum berlalu 3 hari, min ba'di dafni, setelah dimakamkan, wa tukrahu ba'da mudi, ya, mudiha. Jadi kalau sudah lewat 3 hari, justru hukumnya takziah itu malah jadi makruh. Ya iyalah, orang udah melupakan, ya udah ringan gitu, melupakan yang ditinggalkan, melupakan orang yang wafat lebih dulu itu sudah agak lupa, malah bercajah jadi ingat lagi, jadi sedih lagi kan nanti. Nah itu makanya disebut makruh itu. Jadi takziah ini disunahkannya itu sebelum 3 hari. Kita jadi teringat 3 hari dalam konteks apa namanya, al-ahkam as-sultaniyah atau siasah syariah, ya ini 3 hari juga. Masya Allah nih kok bisa sama. Jadi kalau ada sebuah hukum fikih yang deadline-nya 3 hari, itu menunjukkan begitu penting. Wa yusannu an ya'umma bi ta'ziyati jami'a ahlil maiti wa aqaribi. Dan disunahkan pula ta'ziyah itu harus, atau ibaratnya tuh ya disunahkan lah ya, disunahkan ta'ziyah itu meliputi semua keluarga yang ditinggal, ya keluarga mayit, keluarga yang ditinggalkan itu. Wa aqaribihi itu juga saudara-saudara yang ditinggalkannya, al-kibar wasighar warijal wanisa, yang sudah sepuhnya, yang kecilnya, yang besarnya, laki-lakinya, wanitanya, pokoknya semua yang masuk kategori ahlul mayit wa aqaribihi. Nah itu dia semuanya disunahkan ditakziahi ya. Jadi takziah ini memang bisa ke misalnya ada yang ditinggal wafat oleh orang tuanya. Nah kita bisa takziahnya ke anaknya, ke kerabatnya, dan juga yang ada hubungan pokoknya dengan mayit tersebut. Jadi disunahkannya tidak hanya kepada, katakanlah tidak kepada anaknya saja ya, tapi juga kepada yang lainnya juga nggak masalah, ini boleh disunahkan. Wa yukrahu lahum al-julusu laha. Nah yang pentingnya namanya juga tanbih, catatan yukrahu. Nah makruh hukumnya lahumul julus, ya. Lahumul julusu laha, ya, bermajelis, ngumpul-ngumpul gitu ya. Jadi ini kata mu'alif rahimahullah, yukrahu lahumul julus laha, jadi makruh bagi orang-orang yang melakukan takziah ini julus laha, ya, duduk-duduk gitu ya, duduk-duduk untuk bertakziah, wasan uto amin, dan juga makruh juga membuat makanan yajma'unan nasa alaih, ya, membuat makanan yang tentunya ini dibuat oleh keluarga yang kena musibah, lalu mengumpulkan makan untuk makan, ya, mengumpulkan orang untuk makan makanan tersebut. Ini hukumnya makruh ya. Jadi orang yang takziah ini makruh, katakanlah nongkrong terlalu lama gitu, istilahnya itu. Jadi mungkin kita istilahkan dengan terlalu lama di rumah yang ditinggalkan gitu ya, julus, bahkan ya mungkin sambil tidur-tiduran ya, pokoknya sikap yang nggak beradab lah gitu ya. Jadi julus di sini sikap yang tidak beradab yang dilakukan oleh orang yang bertakziah. Jadi orang yang bertakziah itu harus punya adab. Jadi harus menghibur, bukan malah merepotkan yang ditinggal wafat gitu. Termasuk juga wasunu to'amin yajma'una annas alaih. Dan juga jangan sampai yang ahlul mayit itu membuat makanan untuk supaya orang-orang makan. Harusnya ya kita lah yang takziah itu membawa makanan. Itu kan idealnya ya gitu.
Makanya ini hukumnya makruh. Tidak sampai haram, tetapi ini makruh ya. Karena memang tidak ada indikasi ketegasan. Lima rawa sebagaimana diriwayatkan Ahmad an Jarir ibni Abdullah dari Bajali. Kola yang dia berkata, ya, Jarir bin Abdullah al-Bajali ini, jadi dulu kami mempersiapkan untuk ijtima, untuk pertemuan, untuk berkumpul-kumpul dengan yang ditinggal wafat oleh mayit. Wa sonahumut to'ama, ya. Lalu ahlul mayit ini dia membuatkan mereka makanan. Ba'da daf'i minan nahiyah. Setelah dikebumikan, setelah dikuburkan. Minan nihayah. Nah, ini disebutnya masuk kategori meratap gitu. Jadi alasannya katakanlah kalau dalam riwayat Imam Ahmad ini ya dari Jarir bin Abdullah dianggap bagian dari nihayah, meratap gitu. Ya kunna nu'idu. Ya, jadi maksudnya menganggap ya, bukan menyiapkan. Afwan. Kunna nu'idu, jadi dulu kami menganggap ya al-ijtima, berkumpul ila ahli mayit, berkumpul bersama keluarga mayit, wa sun'ahumul ta'am ya. Dan juga mereka ini keluarga mayit membuatkan makanan ba'da dafnihi, setelah dikuburkan, minan nihayah ya, termasuk adalah meratap. Makanya ini makruh gitu. Jadi kata Jarir bin Abdullah, nah beliau menyampaikan bahwa berkumpul dengan ahlul mayit, dengan keluarga yang ditinggalkan, lalu juga ahlul mayit ini membuatkan makanan setelah mayit dikuburkan, nah ini sebetulnya bisa terjatuh kepada nihayah, masih kategori meratap gitu. Nah ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad dari Jarir bin Abdullah al-Bajali yang seperti itu. Nah selanjutnya wafilah wa yustahabu li jironi ahlil maiti, bagi tetangga keluarga yang ditinggalkan atau si ahlul mait ini, walau ajanib, meskipun orang asing, wa ma'arifihim, dan juga orang yang mengenal gitu ya, yang mengenal mereka, wa in lam yakunu jironan, meskipun orang yang mengenal ini bukan tetangga, wa qaribihil abaid, juga kerabat yang jauh lokasinya, wa in kanu bi ghairi baladil mait, meskipun tidak setinggal dengan kota yang wafat, an yasna'u li ahlihi ta'aman. Nah, gitu ya, disunahkan. Yang lain-lainnya ini adalah tadi orang-orang yang disebutkan oleh mu'alif ya. Jadi tetangga dekat mayit, tetangga dekat keluarga yang ditinggalkan, meskipun bukan kerabat, termasuk juga orang yang mengenal, ya orang yang mengenal ahlul mayit ini, terus juga meskipun bukan tetangga, lalu juga kerabat jauh, meskipun tidak tinggal di satu domisili dengan mayit. Nah, semua yang disebutkan ini disunahkannya an yasna'u li ahlihi ya, ta'aman, membuatkan bagi keluarga yang berduka. Jadi bagi keluarga yang berduka ini kita membuatkan atau membawakan makanan ya. Yakfihim yauman wa lailat, yang sekiranya bisa mencukupi bagi keluarga yang sedang berduka kebutuhan makan mereka sehari semalam. Nah, jadi kita bertakziah itu disunahkan membawa makanan. Jadi siapapun ini harusnya membawa makanan, idealnya disunahkannya kepada yang ditinggalkan tadi itu. Ini sangat wajar tentunya ya, karena keluarga yang ditinggalkan atau katakanlah ahli mayit, yaitu orang yang sedang berduka, tentu mungkin sampai lupa makan ya. Sampai lupa makan. Sampai hilang nafsu makan dan sebagainya. Makanya di sini harus kita bantu disiapkan makanan sehari semalam. Wa an yulihu alaihim fil akli, juga mendorong, mengajak orang yang sedang berduka ini untuk makan. Kita khawatirnya saking mereka sedih dan sebagainya. Nah ini wajar, bukan kesedihan yang masuk kategori nihayah. Atau menambahkan catatan wa yahrumu ya,
Sonuhu linna ihati. Nah, adapun bagi naihati, wanita yang meratap, yarumu ya, sunuhu, membuatkan makanan itu. Lianahu karena apa? Karena i'anatun ala ma'asyatin. Karena itu bisa mendorongnya untuk bertahan meratap gitu. Jadi dianggap mendorong atau membantu kemaksiatan. Jadi orang itu meratap, dia kan butuh tenaga. Lalu karena sudah hilang tenaganya, karena belum makan, ya kan dia meratapnya berhenti. Setelah itu kita kasih makan, meratapnya malah nambah. Nah itu yang dimaksud dengan i'anatun ala ma'asyatin itu kayak gitu. Jadi kalau ketahuan meratap ya, meratapi yang berlebihan, kesedihan yang sangat berlebihan gitu. Ahlul Mait ini, maka kita jangan kasih makan, malah jadi haram memberi makan mereka itu, karena yaitu untuk meratap sebagaimana yang sudah dijelaskan di kajian yang lalu ya. Mengenai faslun fit tazyah. Jadi tidak terlalu panjang untuk pasal atau untuk sebab tazyah. Lanjut ke faslun fi ziyaratil kubur. Nah ini ya. Ini bab ini suka rame di masyarakat. Kalau dalam konteks masyarakat yang katakanlah kultur keaswajaannya kuat, ya ini kan nggak ada masalah. Tapi untuk di daerah kota ya, perkotaan ini kadang-kadang suka jadi rame yang kayak seperti ini, kajian ziarah kubur ini. Padahal ini kalau kita perhatikan ada hikmahnya ya ziarah kubur itu. Hikmah yang cukup luar biasa bagi kita ini. Dan itu kita akan apa ya istilahnya itu? Kalau istilahnya itu ya, kuburan itu bagi kita yang hidup ya ibaratnya seperti kenyataan, sedangkan hidup kita hari ini itu ibaratnya seperti kebohongan ya, kebohongan yang indah. Sedangkan kematian, alam kubur itu ya istilahnya itu kebenaran yang menyakitkan. Kehidupan ini kita anggap sebagai kebohongan yang indah karena memang di dunia ini banyak sekali harapan manusia itu muncul. Ekspektasi, harapan, keinginan itu yang sangat banyak sekali melebihi umurnya. Termasuk mungkin kita ya, atau saya. Kadang-kadang banyak sekali harapan, ekspektasi yang begitu luar biasa, banyak sekali. Dari mulai hal yang sifatnya duniawi dan lain sebagainya ya. Tapi kenyataannya semua harapan itu kan hanya panjang angan-angan saja. Hanya kebohongan gitu, karena ya indah gitu, kebohongan yang indah. Itu dengan segala macam ya, tidaklah cukup. Gitu. Tidaklah cukup untuk ambisi panjang angan-angan manusia. Gitu. Kita katakan juga bahwa yang namanya kematian atau alam kubur itu ya kebenaran yang menyakitkan juga. Kenapa? Ya karena kita pasti ke sana, tapi sangat jarang sekali mungkin manusia yang banyak memikirkan itu. Banyak memikirkan kubur, banyak memikirkan kematian. Jarang. Rata-rata manusia banyak memikirkan sesuatu yang seolah-olah dia bakal hidup selamanya. Padahal ya seperti itu. Itulah mungkin ya ibarat yang tepatnya itu. Kehidupan itu ya kebohongan yang indah. Disebut kebohongan yang indah ya karena itu tadi. Kadang-kadang ambisi duniawi kita itu membohongi kita gitu. Ambisi duniawi kita yang indah itu membohongi kita. Membohongi diri kita bahwa diri kita ini seolah bakal hidup selamanya gitu. Jadi dengan harapan, dengan panjangnya angan-angan gitu. Jadi membohongi kita seolah hidup selamanya. Padahal bohong gitu. Makanya kita istilahkan kebohongan yang indah. Kalau wafat itu ya kebenaran yang menyakitkan. Kebenaran yang menyakitkan itu ya semuanya pasti itu ke situ. Tapi ya kan sangat menyakitkan bagi manusia yang sudah terlanjur cinta dunia gitu ya. Manusia yang dia betah sekali di dunia karena sudah banyak mendapatkan manfaat dunia, apalagi dari jalan yang haram. Nah, mereka akan betah di dunia itu. Nah, mereka akan lebih memilih kebohongan yang indah tadi itu daripada kejujuran yang menyakitkan atau kebenaran yang menyakitkan.
kebenaran yang menyakitkan apa itu? Ya kematian itu. Ya, ini adalah masa depan yang hakiki ya. Masa bukan apa-apa yang lainnya bukan, tapi ternyata ya inilah masa depan yang sejati itu. Yaitu ketika kita yang mudah-mudahan Ikhwan Fillah semua ini yang menyimak, mudah-mudahan sebelum wafat utangnya semuanya lunas ya, mudah-mudahan ya. Lalu misi-misi kebaikannya, harapan-harapan kebaikannya, dan juga atau aktivitas-aktivitas dakwahnya sudah beres, sudah sukses, misinya berhasil, barulah mudah-mudahan Allah wafatkan kita ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seperti itu ya. Baik ikhwan fillah, kita lanjut. Faslun fi ziaratil kubur, sebab mengenai ziarah kubur. Akhraja Al-Ukaili dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala ya, dari Abu Hurairah, Abu Razin ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna tariqi alal mauta. Jadi sungguhnya jalanku, maksudnya tempat jalanku ini alal mauta, itu pasti akan berpapasan dengan kuburan gitu ya. Fahal min kalamin, apakah ada ucapan atakallamu bihi yang bisa aku sampaikan idza marartu alaihim, ketika berpapasan dengan kuburan, dengan mereka yang wafat. Qala Rasulullah bersabda, Qulis salamualaikum. Katakanlah, kata Rasulullah, Qulis salamualaikum. Katakanlah assalamualaikum ya ahlal kubur, wahai penghuni kubur. Minal muslimina wal mu'minat. Ya, minal muslimina wal mu'minin. Wahai penghuni kubur dari kalangan orang Islam dan orang beriman. Antum lana salafun. Kalian semua adalah pendahulu ya, pendahulu kami. Wah, ini akan menjadi pengikut kalian. Wa inna insyaallah pun ya, kepada kalian ya kami akan menyusul. Ini di kuburan. Alhamdulillah ini di saya dekat ya, kalau keluarga ada makam. Ini kita amalkan bareng-bareng ya. Assalamualaikum ya alal kubur minal muslimin wal mu'minin. Antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun. Wa inna insyaallah bikum lahikun ya. Kalau Abu Razin ini bertanya, yasmauna, ini apa mereka bisa dengar gitu kan? Apakah mereka ini bisa mendengar? Kalau Rasulullah menjawab, ya Rasulullah menjawab, yasmauna wala yastati'un, ahlul kubur itu mendengar, tapi mereka bisa menjawab salam gitu. Ayo jawaban yang mana salam itu, jawaban salam itu bisa didengar oleh yang hidup gitu maksudnya. Jadi mereka tidak bisa menjawab salam sehingga salam itu terdengar oleh yang hidup gitu maksudnya. Mereka menjawab tapi tidak bisa sebagaimana salam biasa seperti kita. Kalau ya Abu Razin, Rasulullah bersabda lagi, wahai Abu Razin, ala tardo an yuradda alaika bi'adadihi minal malaikati. Wahai Abu Razin, ya Rasulullah, ala tardo, tidakkah kamu senang an turadda alaika bi'adadihi minal malaikat? Tidakkah engkau senang kalau malaikat ini bakal menjawab salam Anda sebanyak jumlah mereka yang ada di makam tersebut? Ini kata Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun nanti kita tidak bisa mendengar, namun nanti ini dipastikan malaikat akan menjawab jumlah mayat-mayat tadi yang wafat ahlul kubur. Jadi malaikat ahlul kubur yang ada ketika itu. Wa Ibnu Abi Wasi' qala, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Dunya dan juga Imam Al-Baihaqi dari Muhammad bin Wasi' yang dia berkata, balaghani, sampai kepada saya riwayat annal mauta, bahwa orang yang sudah meninggal ya'lamuna gitu ya, ya'lamuna bi ziwarihim, mereka istilahnya itu tahu ya pada orang-orang yang berziarah kepada mereka ini yaumal jumu'ati, setiap hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat itu ya,
Oh ya, maksudnya wa yawman qablahu wa yawman ba'dahu. Jadi si mayit ya atau ahlul kubur itu sebetulnya ketika dikunjungi baik pada hari Jumat maupun sebelumnya maupun setelah hari Jumat, nah mereka tahu mereka ini di ziarahi gitu. Ini menurut riwayat yang bersumber dari Muhammad bin Washi tadi itu. Wal Baihaqi an Muhammad ibn Nu'man mursalan. Imam Al-Baihaqi ini meriwayatkan dari Muhammad bin Nu'man sebuah hadis yang sifatnya mursal. Man zara qabra abawai au ahdihima, siapa yang berziarah kepada kubur, kepada makam kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya. Fi kulli jumu'atin, setiap Jumat, ghufiru lahu, dia yang berziarahnya akan diampuni dosanya. Wa kutiba barran, dan akan dianggap sebagai orang yang melakukan birrul walidain, ya, berbuat baik kepada orang tua. Kalau al-fakir ini ibu masih ada ya, yang sudah wafat ini adalah ayah saya ya. Allah mafirlah. Nah ini kalau kita mengunjungi misalnya ahadima nih, insya Allah ini dalam riwayat mursal ini memang itu amal soleh, akan diampuni dosa kita dan juga akan dicatat sebagai anak yang berbakti. Warwiya anin Nabi SAW, diriwayatkan dari Nabi SAW, anahu qala, beliau bersabda, anasu mayakunul maitu fi qabrihi. Anasu mayakunul maitu fi qabrihi. Jadi ada sesuatu yang mengembirakan, ya, yang membuat mayit di dalam kubur itu gembira, gitu. Ada. Idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya, yaitu kalau orang yang mencintai si mayit ini semasa di dunia berziarah ya ke makamnya. Nah itu dalam riwayat ini ya. Ini di catatan kaki bisi tamrid. Ya, ini sebetulnya lemah ya riwayatnya ini. Tetapi masuk di akal kalau kita berdoa tentunya gitu. Apalagi yang mengunjunginya orang soleh ya. Itu sangat senang sekali didoakan gitu. Baik, selanjutnya wa akhraja Muslim an Abi Hurairah. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah kharaja ila maqbarah. Rasulullah ini keluar menuju maqbarah, menuju kompleks pemakaman. Faqala, maka Nabi mengucapkan assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Ya. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Ya, orang beriman, kalangan beriman yang tinggal di sini. Wa inna insyaallah, sungguhnya kami insyaallah ke kalian. Ini lafadznya mirip dengan yang sebelumnya. Cuman yang sebelumnya kan minal muslimin wal mu'minin, kalau ini mu'minin saja. Wazada Ibnu Sunni ini menambah keterangan riwayat an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahu. Ditambah ya dengan doa ini. Ya Allah, la tahrimna ajrahum. Jadi jangan halangi kami dari pahala mereka, wa la taftinna ba'dahum. Dan janganlah kami diuji sepeninggal mereka. Nah, itu tambahan riwayat ya. Nah, terus selanjutnya wa Ibnu Abi Syaibah anil Hasan. Ini ada Ibnu Abi Syaibah. Ini beliau mendapatkan riwayat dari Al-Hasan qala, Al-Hasan berkata, man dakhalal maqabira, siapa yang katakanlah memasuki kompleks pemakaman, faqala, lalu dia berkata atau mengucapkan Allahumma rabbal ajsadil baliyah wal idhamil nakhirah allati kharajat min dunya
wa hiya bika mu'minatun laman minni. Istaghfara lahu kullu mu'minin mata munzu khalaqallahu Adam alaihi. Meriwayatkan hadis dari Sayyidina Al-Hasan. Nah, beliau Al-Hasan ini menyampaikan, siapa yang katakan tadi masuk kompleks pemakaman lalu mengucapkan apa? Mengucapkan tadi doa tadi. Allahumma ya Allah Rabbal Azzadil Baliyah, Tuhannya jasad ya. Tuhannya jasad-jasad yang baliyah, yang hancur lebur, wal idhamin nakhirah, dan tulang belulang yang luluh lantak, tulang belulang yang rapuh, allati kharajat min dunya, yang sudah meninggalkan dunia, wahiyya bika mu'minah. Gitu ya, wahiyya bika mu'minah. Keluar atau meninggalkan dunia wahiyya bika mu'minah dalam kondisi beriman. Adkhil alaiha ruhan min inni. Masukkan roh kepada mereka dari sisimu, wassalaman minni, dan sampaikan salam saya kepada mereka. Nah, kalau ada yang mengucapkan seperti ini, istaghfarulahu kullu mu'minin mata mundu khalaqallahu Adam. Ini bukan hakiki. Kalau pendapat saya ini istaghfarulahu kullu mu'minin bukan makna hakikinya, tapi makna yang ini hanya majas saja ya. Nah, maka kalau ada yang mengucapkan tadi itu, nah dia akan dimintai ampun oleh setiap orang beriman yang sudah wafat semenjak Allah ciptakan Adam. Kalau orang beriman yang sedang sibuk disiksa, ya tentu tidak akan. Katakanlah orang beriman yang tidak punya amal yang bagus, yang banyak, ya tentu ini tidak masuk ke situ. Makanya Al-Fakir bilang ini hanya menunjukkan sebuah pahala yang besar, gitu ya. Hanya menunjukkan pahala yang besar saja. Baik, selanjutnya. Wa kharajahu Ibnu Abi Dunya bilafzi kataballahu lahu bi adadin man mata min ladun Adam ila an taqum sa'atu hasanati. Nah, di sini lebih jelas lagi di sini ya, ternyata ada lebih detail lagi. Kalau yang tadi kita tidak paham, nah maka ini oleh kita. Ini Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dengan lafadznya itu kataballahu lahu bi adadin, sejumlah man mata min ladun Adam, ya, sejumlah yang wafat, yang meninggal min ladun Adam, semenjak Adam, ila an taquma sa'ah hasan. Jadi hasanah gitu di sini. Ila taquma sa'ah. Hingga munculnya kiamat dicatatkan apa ya, kebaikan-kebaikan. Nah, begitu maksudnya. Jadi istighfar tadi maksudnya adalah Allah memberikan catatan kebaikan. Ini lebih mudah dipahami. Jadi kalau dari riwayat tambahan ini dengan lafaz ini ya, maka maksudnya pahala kan gitu. Jadi Allah bakal mencatat bagi orang yang berdoa tadi itu hasanat ya, berbagai macam pahala kebaikan. Saking banyaknya di sini biadadin man mata minadun Adam ila antaku masya'ah. Kebaikannya sejumlah orang yang wafat tadi itu. Nah, ini riwayat yang ini lebih rasional daripada yang tadi ya. Tapi wa'alam kita nanti tidak konteks kajian kita tidak dalam konteks tahriz. Ini nanti pada sesi nanti mungkin ya, kalau ada kesempatan tahriz. Namun ini kita pahami sebagai pahala saja. Berarti kutiba lahu wa bi adadi man mata min ladun Adam ila an taquma hasanatin. Nah, itu istighfar itu maksudnya tadi kemungkinan besar yang dimaksud adalah orangnya yang bukan mayitnya itu yang memberikan tadi istilahnya itu bukan mayitnya yang memberikan ampunan atau memintakan ampun, bukan. Justru yang meninggal itulah yang butuh ampunan kita. Maaf, yang butuh doa ya, doa istighfar kita gitu. Nah, makanya kalau dengan datangnya riwayat Ibnu Abi Dunya yang dengan lafaz ini lebih pas, lebih enak dipahami. Jadi yang dimaksud adalah Allah gitu. Allah yang memberikan orang yang tadi berziarah itu, yang dia mendoakan para mayit itu. Nah, Allah akan memberikan dia pahala gitu maksudnya. Baik, selanjutnya Iman Fillah. Di sini ada sedikit mutaba'atu ahlil kuburi rajulin tarakatu lahum lailatan. Ya, mu'atibah ya, afan, mu'atibah. Ya, mu'atibatu ahlil kubur lirajulin tarokat doa lahum laylah. Nah, ini
kita perhatikan di sini mengenai seorang laki-laki di sini ya. Yang seorang laki-laki yang dia istilahnya itu mengalami kejadian yang istilahnya itu sangat menakjubkan lah pokoknya, mengenai keutamaan, katakanlah keutamaan yang ada sangkut paut dengan ziarah kubur ini. Wal Baihaqi an Bishri ibni Mansur qala, Imam Al Baihaqi meriwayatkan dari Bishr bin Mansur, yang mana Bishr bin Mansur ini beliau menyampaikan karena rajulun, dulu ada seorang laki-laki yakhtalifuna ilal jabbani, seorang laki-laki yakhtalifu ilal jabban. Nah, yang mana dia ini hilir mudik kepada kuburan ya. Jadi ada laki-laki yang yakhtalifuna ilal jabban, yang bolak-balik hilir mudik selalu datang ke kuburan. Fa yashhadu sholata ala janais. Senantiasa orang ini menghadiri sholat jenazah atau menyolati mayitnya, senantiasa seperti itu amalannya itu. Fa idza amsa waqafa alal bab maqabir. Nah, besoknya itu dia katakanlah berdiri di depan pintu kompleks makam kuburannya. Faqala, dia mengucapkan ana sallallahu ya. Kata dia itu, ana sallallahu wahsyatakum warrahimallah gurbatakum wa tajawazallahu an sayiatikum wa qabilallahu hasanatikum. Ya, dia mendoakan kepada orang yang katakanlah meninggal gitu ya. Orang yang ada di kompleks kuburan, mayit ya, ahlul kubur yang ada di kompleks kuburan itu. Anasallah gitu ya. Kata beliau, mudah-mudahan Allah menenangkan gitu ya. Mudah-mudahan Allah menenangkan wahsyatakum, kegelisahan kalian. Warrahimallah, mudah-mudahan Allah merahmati gurbatakum, merahmati kesepian kalian, kesendirian kalian. Wa tajawazallahu an sayiatikum, mudah-mudahan Allah menghilangkan, menghapus segala macam kesalahan kalian. Wa qabilallahu hasanatikum, dan Allah menerima kebaikan, ya, amal kebaikan kalian. La yazidu ala haula'i kalimat. Orang itu tidak nambah ya, atau hanya mengucapkan kata yang tadi, kalimat yang tadi. Qala dzalika rajul, nah lalu lelaki itu berkata, fa amsaitu dzata lailatin. Nah, kemudian datanglah suatu malam, fansaraftu ila ahli. Saya pulang ke keluargaku, saya pulang ke rumah gitu ya. Malam atil maqabiro, yang ketika itu belum sempat aku datang ke pemakaman. Jadi dia keburu malam, nggak sempat ke kompleks pemakaman, sehingga nggak sempat mendoakan kayak tadi lagi. Bainama ana naimun, ketika saya tidur, id ana bi khalqin kasirin zauni. Seketika itu ada banyak sekali orang di dalam mimpi beliau mendatangi gitu. Dia dihadiri, dikunjungi oleh banyak sekali orang. Qultu man antum, di dalam mimpi laki soleh tadi, nah, dia bertanya, man antum wa ma hajatukum, siapa kalian ini dan apa keperluan kalian? Qalu, orang-orang ini menjawab, nahnu ahlul maqabir, kami ini adalah penghuni kubur.
Ya, kultu, lalu saya bertanya lagi, maja abikum, mau ngapain Anda ini, gitu ya. Kalau mereka menjawab, innaka qad awadatana minka hadiyatan inda insorofika ila ahlik. Nah, ini jawaban dari orang yang uh, mengunjungi di dalam mimpi orang yang soleh tadi. Jadi kami adalah penghuni kubur, yang mana kami sudah biasa mendapatkan hadiah dari engkau, gitu ya. Mendapatkan hadiah dari engkau. Yang biasanya sebelum Anda pulang ke rumah itu, Anda mampir dulu kan gitu, di kuburan kami ini berdoa, gitu maksudnya. Kultu, aku berkata, ya, hadiah apa maksudnya? Gitu ya. Kalau para ahli kubur itu menjawab, ya, da'awatul lati kunta tad'u biha. Doa yang engkau panjatkan. Gitu ya, dengan doa itu engkau panjatkan. Jadi doa yang tadi yang disampaikan itu kepada si ahli kubur semuanya itu. Kultu fana, ya, fana a'udu lidzalika. Maaf. Fana awada uawwidu, gitu ya. Jadi aku uawwidu lidzalika, saya akan membiasakan hal itu. Jadi saya berkata, ya udah kalau begitu uh, kami atau saya sungguh akan membiasakan hal demikian. Fama, ya, fama taraktuha ba'du. Laki itu juga menyampaikan, setelah itu saya tidak meninggalkan doa-doa tersebut. Jadi beliau bilang bahwa ya, seperti tadi, membiasakan dan juga tidak akan pernah meninggalkan doa tersebut. Nah, ini orang soleh tadi, jadi begitu ceritanya. Ini dikutip dari Al-Baihaqi, ya, riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Dan juga kitab yang penuh hikayah, yaitu Raudhul Riyahin. Ya. Nah itu katakanlah hikayat, ya, hikayat dari Al-Baihaqi tadi, dari Bishr bin Mansur, ya, mengenai seorang lelaki soleh yang dia sempat-sempatnya kalau dia mungkin ya pulang dari mana lewat kompleks, kebetulan ada kompleks kuburan, ya, dia sambil menghadap ke apa namanya pintu makam, ya, dia doa, udah gitu pulang, terus dilakukan gitu. Tapi suatu ketika dia tidak melakukan itu, malah didatangi oleh ahlul kubur yang suka dia doakan dan menjelaskan perihal tadi itu, ucapan terima kasih daripada ahlul kubur kepada sang lelaki saleh tadi itu. Akhirnya membuat lelaki saleh tadi itu, wah, kalau begitu aku akan terus-terusan deh gitu untuk melakukan hal demikian, gitu ceritanya. Wakala Muhammad ibnu Ahmad, kalau Muhammad bin ibnu Ahmad Marwazudi, ya, Marwarudi, afan, sami itu Ahmad ibnu Hanbal yaqul. Kalau di dalam naskah yang lain itu Ahmad al-Marwazi, ya. Namun di sini Ahmad al-Marwaruzi. Al-Marwaruzi. Jadi Muhammad bin Ahmad al-Marwaruzi ini berkata, aku mendengar Ahmad bin Hanbal, ya, yaqulu berkata. Ahmad bin Hanbal berkata, saya mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, idza dakhaltumul maqabira faqra'u bi Fatihatil Kitab wal Ikhlas wal Mu'awwidzatain waj'alu sawaba dzalika li ahli maqabir fa innahu yasilu ilaihi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kalian mendatangi kompleks pemakaman, faqra'u, ya, maka bacakan oleh kalian itu Al-Fatihah, Al-Ikhlas, lalu Mu'awwidzatain, ya,
falak bin nas itu, al-falak dan anas. Wajalu sawabadzalika, lalu jadikanlah pahala bacaan tersebut untuk orang yang sudah wafat. Faino yasilu bihim. Insya Allah itu akan ilaihim ya, akan sampai kepada mereka. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ini diambil, dikutip dari Ihya Ulumuddin ya, Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Fal ikhtiyar. Nah, menurut mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi, pendapat yang dipilih adalah an yaqula al-qari' ba'da firughihi. Sebaiknya orang yang membaca tadi Al-Qur'an ya, Al-Fatihah, lalu juga tadi membaca juga Al-Ikhlas dan juga Mu'awwidzatain. Nah, bagi orang yang membaca Quran tadi itu, maka ba'da firughihi, setelah katakanlah selesai membaca, nah maka baiknya ini berdoa, Allahumma ausil sawabama qara'tuhu ila fulan, gitu. Jadi sebaiknya berdoa seperti itu ya. Jadi ya Allah, ausil, disampaikanlah gitu ya, pahala apa yang saya baca ini kepada fulan gitu. Ini pendapat yang dipilih oleh mu'alif ya. Jadi bukan cuma membaca tapi ada doanya. Allahumma ausil sawabama qara'tuhu ila fulan. Ya, fulannya ini bisa diganti sama nama maitnya ya. Nah, selanjutnya ada hikayat ya. Hadayal ahya lil amwat. Hadiah orang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal. Bagaimana nih kisahnya? Baik. Wahaka ba'du alil ilmi. Sebagian ahlul ilmi ini memberikan mengkisahkannya, menyampaikan kisah. Anar rajulan ra'a fil manam ahlal kuburi fi ba'dil maqabir. Qad kharaju min kuburihim ila zahiril maqbarah. Jadi ada lelaki katanya di sini, ra'a fil manam, ya ra'a fil yaum, fin naum ya. Ini bermimpi dalam tidurnya melihat ada penghuni kubur, gitu ya. Ahla kuburi fi ba'dil maqabir, penghuni kubur di sebuah kompleks pemakaman. Qad kharaju min kuburihim, keluar dari kuburnya, ila zahiril maqbarah, ya, keluar dari kubur ke atas makamnya itu. Wa idza bihim, dan ternyata ya ketika itu mereka ini yang keluar dari kuburnya, yaltaqituna syai'an ma yadri ma huwa, sedang memunguti ya, saling memunguti sesuatu yang itu tidak diketahui apa yang dipungut itu tadi. Kala si lelaki salah yang ada di mimpi tadi itu, fata'ajabtu ya, fata'ajabtu min dzalika, saya kaget, atau katakanlah saya heran. Saya heran dengan kejadian tersebut. Warra'aitu rajulan minhum jalisan. Dia pun melihat ada ya, ada seorang lelaki di antara mereka itu jalisan, duduk, layal takitu mahum sayan. Nah, kalau yang ini dia tidak memungut apa-apa. Fadanutu ya. Fadanautu minhu wa sa'altuhu. Aku dekati lelaki yang dia tidak memunguti apa-apa tadi itu. Aku tanya, "Maladzi yaltaqitu haulai?" Apa sebetulnya yang membuat si ahli kubur ini, yang dia sudah keluar itu tadi itu, yang sedang berada di atas kuburannya ini. Ini dalam mimpi ya, bukan asli. Kalau asli nggak mungkin terjadi. Ini namanya juga mimpi. Ini mimpi ya. Ini kalau mimpi wali ya sudah beda levelnya. Nah, jadi ini
yang bersangkutan tuh dalam mimpinya melihat ada satu kok yang tidak mungut ini mungut itu gitu. Maka itulah yang ditanya oleh laki soleh tadi. Dia tanya, nah apa sih yang menyebabkan atau apa yang dipungut oleh orang-orang itu? Gitu. Faqala, nah lelaki yang dia jumpai di dalam mimpi itu menjawab ya, yaltakitu nama yuhdi ilaihim al-muslimun. Mereka itu memunguti sesuatu yang dihadiahkan oleh kaum muslimin kepada mereka. Min qiraatil Quran, seperti bacaan Quran, wasodakoti, wa du'ai, seperti sedekahnya dan doa. Nah ini dijelaskan oleh yang tadi itu, yang tidak memungut sesuatu apapun, bahwa yang lain sedang memungut tadi itu, ya hadiah-hadiah dari kaum muslimin. Makanya ini kita kalau kajian kadang-kadang kita baca Al-Fatihah. Apalagi kalau misalnya memang momennya tahlilan dan sebagainya, itu memang ya seperti itu. Ya, itu diambil memang dari beberapa, katakanlah tadi itu, pendapat-pendapat ulama, termasuk juga hikayat seperti itu. Nah yang menariknya lagi, laki soleh yang dia sedang bermimpi ini lalu berkata, fakultu lalu aku tanya kepada yang tadi dia tidak memungut apapun. Falima latat lakitu anta ma'ahum. Loh kok anda ini, kalau anda ini kok kenapa tidak memunguti sebagaimana mereka gitu ya? Kenapa anda tidak katakanlah memunguti bersama mereka? Qala ana ghaniyun anzalik. Nah, orang yang tadi tidak memungut gitu ya hadiah dari kaum muslimin itu berkata, ana ghaniyun anzalik. Saya tidak memerlukan itu. Wow, hebat ya, tidak memerlukan hadiah dari kaum muslimin. Nah, maka apa yang kita penasaran kan ini ditanyakan oleh lelaki saleh dalam mimpi itu. Fakultu, saya tanya, biaisain anta ghaniyun. Ya. Karena apa engkau ini tidak butuh hadiah dari kaum muslimin yang lain itu? Fakala, nah orang ini yang tadi duduk di atas permukaan kuburan yang tidak mungut ini seperti yang lain ya. Nah, dia menyampaikan, dia menjawab, bi khatmatin yaqruha waladi wa yuhdiha ilayya kulla yaumin. Nah, gara-garanya apa? Dia tidak butuh ya mungut sana mungut sini kayak yang lain. Nah, karena apa? Karena kata dia, ini karena sudah ada yang selalu membacakan Al-Qur'an, anak saya itu, gitu katanya. Bi khatmati yaqruha waladi. Karena dengan khataman Quran yang dibaca oleh anakku. Wa yudiha, yang itu dia hadiahkan ilayya kepada aku setiap hari, layaumin, kata yang tadi itu. Nah, fakultu, maka orang soleh ini lalu bertanya lagi, fa'ina waladuka, lalu anakmu ini di mana? Kola, dijawablah, waladi yabi'uz zalabiyah fi sawqil fulani. Nah, anak saya ini ada di mana? Nah, anak saya ada, dia sedang dia sedang jualan, ya, jualan zalabiyah, jualan kue fisukil fulani, di pasar tertentu ya. Nah, dia kasih tahu anaknya ini ada jadi anaknya sedang berjualan di pasar tertentu tadi. Falama istaiqadtu, ketika aku sudah bangun, kata orang saleh tadi, dhahabtu ila suqi haitsu dzakara. Saya lalu pergi ke pasar yang memang itu diceritakan oleh tadi yang di dalam mimpi itu. Faida bisabin, maka aku menemukan seorang pemuda yabi'uz zalabiyah, yang sedang menjual kue, wa yuharriku safatai, namun dia menggerakkan kedua mulutnya. Fakultu, aku tanyakan, bi aisain tuharriku safataika, gitu ya. Ini kamu lagi ngapain ini gitu ya?
bi aisain tuhariku safatai. Anda sedang apa ini mengerjakan menggerak-gerakan kedua mulut Anda ini? Kola, pemuda yang sedang jualan kue di pasar itu menjawab, Aqra'ul Qur'an wa uhdihi ila walidi fi kubrihi, ya fi kubrihi. Saya membaca Al-Qur'an dan saya hadiahkan bacaan ini kepada orang tuaku yang sedang ada di kuburan, ya. Orang tua yang sudah wafat gitu ya. Qala, lalu orang soleh ini berkata, falabistu muddatan minaz zaman, maka selang beberapa waktu berlalu, sumar ra'aitul mauta qad kharaju minal kubur. Aku kembali lagi melihat di dalam mimpi orang-orang yang mayit-mayit itu dia keluar dari kuburan lagi. Yaltaqituna, sama seperti sebelumnya, kamat taqaddama ya, saling memungut-mungut sesuatu. Wa idza birrajulil ladzi kana la yaltaqitu soro yaltaqitu. Nah, namun kalau dulu ada lelaki yang diam saja, nggak mungut ini mungut itu, tapi ternyata yang dulunya tidak mungut ini mungut itu, akhirnya soro yaltaqitu. Kembali sama dengan yang lain, ya, memungut ini memungut itu. Fastayqadtu, lalu aku bangun, fata'ajabtu min dzalika. Saya heran dengan kejadian itu. Summa dzhabtu, lalu saya ini pergi ila sauqi, kepada menuju pasar yang sebelumnya saya temukan pemuda baca Quran itu. La'at tatarfa khabara waladihi wajadtuhu qad mata, gitu ya. Nah, saya rencananya mau menceritakan informasi mengenai mau mencari informasi mengenai anaknya itu. Jadi dia pergi ke pasar, ya, la tatarfa khabara waladihi, untuk mencari tahu informasi mengenai anak, ya, anak si mayit tadi itu. Wajadtuhu qad mata, lalu saya temukan ternyata sudah wafat katanya. Nah, begitu ceritanya. Jadi ketika di awal penghuni kubur yang lain itu mungut-mungut gitu. Ada satu yang enggak. Ternyata itu akibat dari apa? Pahala yang dikirimkan oleh anaknya. Sehingga dia tidak butuh hadiah dari kaum muslimin. Tapi ketika anaknya wafat, nah gitu kan, yang ketahuan gitu kan oleh lelaki saleh ini. Akhirnya yang tadi itu ya, lelaki tadi itu dia mungut ini mungut itu lagi. Nah, memungut-mungut, nah ternyata heran kan, kenapa dia mungut-mungut. Nah, ketika bangun dari mimpi, orang soleh ini lalu mencari keberadaan anak dari orang yang mayit tadi, yang wafat tadi itu. Nah, ternyata ditemukan sudah meninggal ya. Nah, karena sudah meninggal maka tidak bisa mengirimkan lagi hadiah, sehingga akhirnya orang tuanya tadi itu akhirnya sama dengan seperti yang lain, yaitu memungut pahala dari kaum musliminnya. Yaitu hikayat mengenai lelaki soleh yang bermimpi. Baik, selanjutnya ada hikayat berikutnya ya nih. Ada hikayat berikutnya. Hadiyatu zauzin li imratihi ba'da wafati. Hadiah seorang suami bagi istrinya yang setelah wafatnya, bagi istri yang wafat. Hukia dikisahkan. Ana ba'dun nisa tufiat. Ada wanita yang wafat. Faro'atha fil manam imra'atun ta'rifuha. Lalu ada wanita lain yang mengenal si mayit ini. Dia melihatnya di dalam mimpi. Faida indaha tahta sarir aniyatun min nurin mughatatun. Nah, ketika itu
uh, wanita yang bermimpi ini melihat si wanita yang sudah wafat itu. Ternyata di dekat wanita itu ada, istilahnya itu dia berada di, katakanlah, tahta sarir, ya, ania, minur, mughutah. Jadi di bawah ranjangnya itu ada ania, wadah dari cahaya. Wadah dari cahaya yang tertutup gitu ya. Fasa'alat mahadil awiyah. Lalu wanita yang bermimpi tadi, nah ini masih dalam mimpi, ini bertanya kepada wanita yang sudah meninggal tadi. Ini wadah-wadah ini apa sebetulnya? Faqalat, wanita yang meninggal ini menjawab, fiha hadiyatun. Di dalam wadah-wadah ini yang bercahaya ini ada hadiah gitu. Adaha ilayya abu auladi al-bariha. Jadi ternyata di dalamnya ada hadiah yang ini diberikan oleh ayahnya anak-anak, ya, suaminya maksudnya. Baru saya tadi gitu. Diberikan baru saja tadi oleh apa namanya, suaminya yang ada di dunia itu. Mantan. Ya gimana nyebutnya ya? Mantan atau bukan? Ya begitulah. Pokoknya bapaknya anak-anak yang ngirim hadiah. Baru saja tadi. Falama stayqadatil mar'atu. Nah, ketika si wanita yang mimpi ini bangun, dzakarat zalika li zaujil maita. Disampaikanlah kepada suami yang ditinggal wafat istrinya tadi itu. Fakala, gitu ya. Lalu si suaminya ini, qara'tu bariha syai'an minal Qur'an. Baru saja aku baca sesuatu minal Qur'an dari Al-Qur'an. Wa hadiyatuha ilaiha, yang memang aku hadiahkan untuk istriku yang sudah wafat, gitu ya. Nah, ini kisahnya seperti itu. Jadi ada wanita solehah yang dia bermimpi melihat wanita yang sudah wafat. Nah, ternyata kaget dengan wanita yang sudah wafat itu. Ternyata dia di bawah ranjangnya itu ada, dalam mimpinya ya, ada cahaya, ada wadah yang diisi oleh cahaya tertutup. Nah, ternyata itu adalah hadiah yang diberikan atau dibacakan oleh suaminya ya, sampai hadiahnya itu kepada yang wafat tadi. Khotimatun, penutup dari bab ini, fitahdiri min wat'il kuburi wal julusi alaiha. Ini ada khotimah. Khotimah mengenai tahdir ya, mengenai larangan atau peringatan min wat'il kubur, menginjak kubur, wal julus alaiha, dan juga duduk-duduk di atas kuburan. Akhraja Abu Dawud wan Nasai an Ibni Abbas qala. Abu Dawud juga Imam An-Nasai ini meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas berkata, la'ana Rasulullah zairatil kubur. Rasulullah melaknat wanita yang ziarah kubur. Wal mutakhadhina alaiha al-masajid wasyuruj, yang membuat kuburan itu menjadi masjid dan di atasnya ada lampu-lampu. Ini riwayat dari Imam Abu Daud ya, dan juga Imam An-Nasai. Nah, ini hadis pertama atau larangan pertama ya. Riwayat pertama ini yang dilarang adalah wanita yang berziarah, termasuk juga yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Kuburan menjadi masjid itu maksudnya si makamnya itu jadi pusat ya. Pusat masjidnya ya. Bukan maksudnya masjid di pinggir makam, bukan. Itu kalau masjid di pinggir makam nggak ada masalah. Tapi ini maksudnya di tengah-tengah makam itu adalah kuburan gitu maksudnya. Lalu di atasnya ada pernak-pernik cahaya, lampu-lampu itu. Kayak begitu maksud dari riwayat ini ya.
bukan yang namanya musola atau masjid yang samping kuburan, bukannya itu, bukan. Nah, selanjutnya Imam Muslim meriwayatkan la an yajlisa ahdukum ala jamratin fatahriqo syabahu fatakhluso ila jildihi. Ya. Salah seorang duduk di atas bara api, lalu bara api itu membakar baju, ya. Wa takhluso ila jildihi, sampai membakar juga kulitnya. Khairun lahu, itu lebih baik bagi diri dia, bagi orang itu, min an yajlisa ala qabrin, ketimbang dia duduk di atas kuburan. Nah, jadi memang kita nggak boleh di atas kuburan duduk. Jadi kalau mau baca doa atau apa, dipastikan kita tidak menginjak kuburan, di samping kuburannya tentunya. Wa Ibnu Mundah anil Qasim ibni Muhaimirah. Ini ada Ibnu Mundah meriwayatkan dari Al Qasim bin Muhaimirah. Qala, Qasim bin Muhaimirah ini berkata, la'an atau ala sinanin Muhammad hatta yabida min kodamai atau kodami ahabu ilayya min an atau ala qabrin. Jadi aku menginjak ujung dari tombak itu lebih baik, gitu ya. Aku menginjak ujung dari tombak sampai kakiku bercucuran darah, itu lebih baik. Itu kata dia itu. Ahabu ilayya, lebih aku senangi. Min an ato'a, ketimbang aku menginjak ala qabrin, ya, ketimbang aku menginjak kuburan. Gitu. Wa ana rajulan wati ala qabrin wa inna wa inna qalbahu layak dhon id sami'a sautan minnal qabri ilaika anni wala tu'dhini. Nah, sungguhnya ada seseorang, ya, sungguhnya ada seseorang wati ala qabri, dia menginjak kuburan, wa inna qalbahu, ya, layak dhon, padahal dia ini sadar, gitu. Hatinya dalam kondisi sadar, pikirannya normal. Samia, seketika dia mendengar sautan minal qabr, suara dari kubur, ilaika anni wala tu'dini. Nah, orang itu seketika mendengar dari kubur, menjauhlah dariku dan jangan sakiti aku. Ini riwayat Ibnu Mundah. Tanbihan. Nah, ini yang pentingnya, ringkasan khulasaah fikihnya oleh mu'alif disampaikan di sini. Tanbihan, ada 2 catatan fikih di sini untuk masalah ziarah kubur ini. Ahaduha, yang pertama, ya ahaduhuma, yang pertama, hurmatus sholati ila kuburil anbiya wa iqadil suruji alaih. Haram sholat, ya, menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai kiblat, ya. Wa iqadis suruji alaih, dan juga diharamkan pula menyalakan lampu-lampu di kuburan tersebut. Ainahu qala ashabuna. Sebetulnya ashabuna, para ulama mazhab kami, mazhab Syafi'iyah maksudnya, ini berpendapat tahrumus sholatu ila kuburil anbiya wal auliya wa syuhada wal ulama tabarrukan bidzil kubri idhaman lahu. Nah, sebetulnya sholat, ya, menghadap kepada kuburan para nabi, para wali, para syuhada, para ulama, demi mendapatkan barokah, ya, mendapatkan barokah, orang yang mendapatkan barokah bagi kubur tersebut, dan juga ilham sebagai sebuah penghormatan yang berlebih, ini diharamkan, gitu ya. Jadi sholat menghadap kuburan-kuburan tadi itu demi untuk mendapatkan barokah dari kuburan tersebut, dan juga
sebagai penghormatan bagi kuburan tersebut haram, gitu ya. Jadi sholat seperti ini diharamkan. Wa iqadu siroji alal kuburi tabarukan wa ta'ziman lahu wa in qalla. Termasuk juga diharamkan di sini menyalakan lampu untuk kuburan ini demi untuk mendapatkan keberkahan dan juga penghormatan. Meskipun lampunya kecil atau sedikit. Itu ketentuannya ya, Alhamdulillah. Jadi tidak boleh kita itu sholat ini menghadap kuburan para nabi, para aulia, para syuhada, para ulama. Nah, sholatnya ini bukan sholat 5 waktu tentunya, ya, tapi sholat yang disebutnya sholat tabarukan. Nah, itu nggak boleh katanya, sholat tabarukan. Ya, ini nggak boleh. Sebagaimana juga membuat lampu-lampu di atas kuburan juga tidak boleh. Ini poin pertama, catatan dari mu'alif. Wa sanihima, yang poin yang kedua dari catatan ini adalah fi hukmi julusi alal kubur. Mengenai hukum duduk-duduk di atas kuburan. Nongkrong di atas kuburan. Gimana ini hukumnya nongkrong di atas kuburannya? Qala jama'atun min ashabina, ya, sekumpulan ulama dari mazhab kami Syafi'iyah ini berpendapat wa tabi'ahumul Nawawi fi syarh Muslim, dan ini pun juga pendapat ini diikuti oleh Imam An-Nawawi yang termaktub dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, maksudnya ya, bihurmatil julusi wal wad'i ala qabri. Jadi Iwan Fila di sini sampaikan, beliau menyampaikan bahwa sekumpulan ulama Syafi'iyah yang ini diikuti pendapatnya oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, ini menyatakan haram, katanya haram nongkrong dan menginjak kuburan, gitu ya. Jadi duduk-duduk dan juga ya, ini kalau ibarat saya itu, kalau julus di sini maksudnya bukan duduk yang apa ya, bukan duduk lagi berdoa, bukan, tapi nongkrong-nongkrong. Nongkrong-nongkrong itu ya dia di atas persis kuburannya, ya, di atas persis kuburannya dan juga menginjak kuburannya, itu maksudnya. Jadi tidak boleh ya, wat'i ala kubri, itu tidak boleh, haram ya. Wa jazima akharun, ya, wa jazama akharun kan Nawawi fi ghairihi bil karahati bila hajatin. Kalau tadi mah diharamkan, nah sedangkan ulama yang lain juga seperti Imam Nawawi, gitu ya, ini berpendapat karoha, kata, berpendapat makruh, gitu. Jadi ulama yang lain seperti katakanlah Imam Nawawi, nah ini jazama ya, kuat pendapat kata mereka ini, atau katakanlah bertekad berpendapat, atau katakanlah memutuskan pendapat, gitu ya, menetapkan ya, enaknya menetapkan ya. Wa jazama akhurun kan Nawawi wa ghairihi, jadi Imam Nawawi dan juga ulama yang lain ini menetapkan ya. Jadi ulama Imam Nawawi dan juga ulama yang lain ini menetapkan bil karohati bila hajatin. Jadi makruh hukumnya tanpa ada keperluan yang diperbolehkan oleh syar'i. Jadi kalau tanpa keperluan yang diperbolehkan oleh syar'i, ya kan, ya, sehingga dia terpaksa duduk dan menginjak misalnya, nah maka itu makruh hukumnya, gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau ada keperluan syar'i, ya itu berarti tidak makruh, juga tidak haram, gitu. Jadi wan filah, untuk poin yang catatan yang kedua, ya, catatan yang kedua di sini disampaikan bahwa untuk masalah duduk-duduk dan juga menginjak kuburan, nah ini ada dua pendapat. Yang pertama haram, yang kedua makruh, gitu ya. Yang pertama haram, yang kedua makruh.
Ini masih di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'iyah. Ya, jadi ada dua pendapat. Nah, namun ini untuk wabil khusus untuk Imam Nawawi sendiri dan juga ulama yang lain, ini ada yang memiliki keputusan, gitu istilahnya itu, menetapkan lebih condong kepada makruh gitu, kegiatan yang tadi itu makruh bila hajat. Jadi kalau tanpa ada keperluan itu hukumnya makruh, gitu, nggak sampai ke haram. Ini pendapat kelompok ulama yang kedua ya. Nah, mana yang benar? Ya, yang benar itu kalau misalnya gini, haram itu, nah misalnya kalau misalkan duduk-duduk dan menginjak kuburan, nah itu jadi haram tentunya. Kalau misalkan tadi itu, kalau konteksnya itu sebagai takzim, ya sebagai takzim atau sebagai katakanlah muja misalnya, kayak itu ya, kayak orang mau mungkin mau pemilihan apa gitulah, wah dia datang ke kuburan, ya kan, dia nggak pakai baju duduk di atas kuburan karena kata dia ritualnya kayak begitu, udah itu haram jelas. Nah tapi kalau kalau misalnya kitanya wajar-wajar saja, nggak kayak begitu-begitu amat gitu ya, hanya dalam konteks adabnya tidak baik. Nah jadi kalau dalam konteks adab, nah ini masuk ke dalam makruh tadi gitu. Jadi misalnya kita ziarah, ya kan, kita ziarah, kita nggak hati-hati itu ngasal aja jalan, ya itu makruh. Kecuali kalau memang tidak ada jalan yang lain kecuali nginjek kuburan yang lain untuk datang ke kuburan keluarga kita itu. Nah itu mah tidak makruh, gitu ceritanya ya. Sebagaimana juga ketika kita duduk di samping, gitu ya, kita jongkok misalnya, atau ketika kita berdiri, tapi saking dekatnya, saking dempetnya dengan makam yang lain, tidak ada lagi celah, akhirnya kita nginjak makam yang lain, ya, atau kedudukin makam yang lain, ya itu mah, ya namanya juga gimana kan gitu. Itu masuk hajat gitu ya, yang diperbolehkan syar'i. Karena apa? Tapi setelah selesai doa, ya kita harus menghindar segera. Nah ini maksudnya, bila hajatin, bihajatin ya kayak begitulah contoh sederhananya ya. Nah itu semua tadi ya, alhamdulillah sudah kita sampai ke sini ya, alhamdulillah kita sudah sampai kepada kesimpulan dua, istilahnya itu dua catatan penting mengenai fikih ziarah kubur ini ya. Yang pertama itu tadi haramnya sholat menghadap kepada kuburan para nabi dan menyalakan lampu-lampu tadi itu. Yang kedua haram ya, hukum mengenai duduk dan menginjak kuburan. Itu tadi ada dua hukumnya. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Yang haram jelas itu karena konteksnya ada sesuatu yang mengganggu, katakanlah mengganggu istilahnya keyakinan, itu jadi haram. Dan sedangkan kalau misalnya tidak ada kaitan dengan klinik misalnya, ya itu tentu makruh ya. Tapi kalau ada kebutuhan alias nggak sengaja atau misalnya memang mau tidak mau untuk mencapai kuburan yang kita tuju lewat ke situ, ya itu berarti kan biajatin. Nah berarti tidak masalah, tidak makruh. Kalau mu'alif akhirnya di sini menutup bab ini dengan pernyataan beliau, wafaqanallah li ta'atihi. Wafaqanallah li ta'atihi. Semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk mentaati Allah ya, amin ya rabbal alamin. Wa ana lana min sawabi ridha wa hibbatihi. Dan mudah-mudahan Allah ini mengkaruniakan kepada kita kesempurnaan ridhonya dan juga hibatihi ya, karunia-karunianya ya. Amin ya rabbal alamin. Wa amana, dan juga menjaga kita min mujibati syaktihi. Menjaga kita dari perkara yang bisa mendorong kemurkaan Allah. Wa alimi ukubatihi, dan juga perkara yang bisa menyebabkan kita diazab pedih.
Ya, nauzubillah ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu terakhir ya doa dari mu'alif rahimahullah. Baik Iman Fillah, mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan ya. Wallahu alam bisawab.